Perkenalkan, nama saya Meriska. Saya dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas angkatan 2019, Fakultas Teknik Universitas Riau. Saya di sini ditemani oleh 3 teman saya. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan membahas mengenai ketahanan nasional dan khususnya dalam kasus terorisme. Halo, perkenalkan nama saya Stefania. Nah, berhubung kondisi saat ini sedang pandemi dan kita harus menjaga jarak, maka penjelasan ini kami lakukan secara virtual, yaitu melalui video. Halo, perkenalkan, nama saya Cantika Kristen Mani. Iya, betul sekali apa yang rekan saya katakan. Memang jarak sangatlah penting untuk kita jaga antar satu sama lain di tengah pandemi saat ini. Namun jarak bukanlah hambatan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Halo, nama saya Herlina Yuan Sudarlim. Walaupun kondisi saat ini sedang pandemi, bukan berarti menjadi hambatan bagi kita untuk belajar loh. Nah, tunggu apa lagi nih? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip ya. Ketahanan nasional khususnya terorisme. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan terorisme, kita harus mengetahui ketahanan nasional terlebih dahulu. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Ketahanan nasional ini pula merupakan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa maupun bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga itu sendiri. Salah satu contoh pelemahan bangsa dan negara ialah terorisme. Nah, apa sih istilah dari terorisme dan teroris itu tersendiri? Nah, teroris dan terorisme berasal dari kata Latin, yaitu terere, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi, terorisme berarti menakut-nakuti atau to terrify. Kata terorisme ini dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata teror, yang memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Terorisme ini pula merupakan suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan, baik kehidupan manusia ataupun warga sekitar, dan melanggar hukum pidana dengan bentuk intimidasi atau menekan suatu pemerintah, masyarakat sipil, atau lain sebagainya, untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi dan etis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Nah, apa sih definisi terorisme dari beberapa sumber buku? Nah, menurut Black is Law Dictionary, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksud untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan ataupun pembunuhan. Nah, yang kedua, menurut Federal Bureau of Investigation atau FBI, terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan yang tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagian lainnya untuk memaksakan tujuan sosial politik. Nah, terorisme tersendiri mempunyai badan-badan khusus yang menangani kasus terorisme. Secara global, itu ada United Nations Counter-Terrorist Implementation Task Force atau CTETF dan Terrorist Prevention Branch United Nations Office for Drug and Crime serta United Nations Counter-Terrorist Executive Directorate and United Nations Global Counter-Terrorist Strategy.
Nah, adapun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia atau BNPT. BNPT memiliki Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalisis, yaitu di dalamnya merupakan gabungan antara satu satuan khusus seperti Datasemen Khusus 81 atau Penanggulangan Teror dari Kopassus, Denjaka dari TNI AL, dan juga seperti Detasemen Bravo 90 dari TNI Angkatan Udara dan Resimen 1 Gegana Korbrimob dari Polri dan Pusdalsis ini terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri. Ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi apabila terorisme seperti pembajakan pesawat. Nah, jadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia disebut juga BNPT. Nah, setelah itu ada pun ciri-ciri terorisme. Yang pertama, biasanya seorang mempunyai organisasi yang sangat baik dan berdisiplin tinggi dan militan. Nah, seseorang mempunyai organisasi yang sangat baik dan berdisiplin tinggi sehingga seseorang tidak akan mengira atau tidak akan menyangka bahwa seseorang tersebut merupakan seorang terorisme atau peneror. Yang kedua, mempunyai tujuan politik, ideologi, dan juga melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan. Seseorang mempunyai tujuan politik dan ideologi, namun memiliki tujuan untuk melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ciri-ciri terorisme yaitu tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku seperti norma agama, norma hukum, dan juga hak asasi manusia. Yang keempat, ciri terorisme yaitu memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Nah, yang terakhir, yang kelima, ciri terorisme yaitu menggunakan cara-cara seperti pengeboman atau dibomnya tempat tertentu, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa ataupun publik atau orang banyak. Nah, adapun jenis-jenis teror yaitu yang pertama ada irasional teroris, yaitu teror yang motif atau tujuannya yang bisa kita katakan tak masuk akal. Sebab misalnya saja Salvotian atau pengorbanan diri dan madness atau kegilaan. Dan yang kedua itu ada kriminal teroris atau teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan, kelompok agama ataupun kepercayaan tertentu. Dan yang ketiga, kriminal teroris, yaitu terorisme yang dilakukan oleh negara ataupun aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, kestabilitasan politik dan kepentingan ekonomi elit. Dan yang keempat itu ada political teroris, yaitu teror yang bermodifkan politik. Contohnya, figur Yasser Arafat bagi masyarakat Israel adalah seorang tokoh terorisme yang harus dieksekusi tetap bagi bangsa Palestina. Dia adalah seorang freedom fighter. Jadi bagi bangsa Palestina, seorang Yasser Arafat ini, seorang tokoh teroris ini adalah seorang freedom fighter. Nah, adapun berdasarkan cara yang digunakan, bentuk-bentuk terorisme itu ada teror secara mental atau teror mental, teror yang menggunakan segala macam cara yang bisa menimbulkan ketakutan dan
kegelisahan tanpa harus menyakiti jasmani korban atau psikologi korban sebagai sasaran yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan tekanan batin yang luar biasa. Jadi terganggunya mental seseorang ataupun jasmani korban dari terorisme tersebut. Nah, yang kedua ada teror fisik. Teror fisik ini merupakan teror untuk menimbulkan ketakutan, kegelisahan, melalui sasaran fisik, jasmani dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, baik pemerkosaan, dan penyanderaan, penyiksaan, dan sebagainya. Sehingga nyata dapat dilihat secara fisik akibat tindakan teror. Dan yang ketiga itu ada teror nasional. Teror yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan negara tertentu yang dapat berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional. Dan yang keempat yaitu ada teror internasional. Biasanya tindakan teror ini yang ditujukan pada bangsa atau negara lain di luar kawasan negara yang didiami oleh teroris. Dalam bentuk yang pertama, dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dalam bentuk penjajahan dan invasi. Yang kedua, dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat. Dalam bentuk pembajakan, sabotase, tindakan nekat, atau berani mati. Nah, adapun faktor penyebab terorisme. Faktor penyebab terorisme yaitu ada 6. Yang pertama, kesukuan, nasionalisme, dan separatisme. Nah, kesukuan, nasionalisme, dan separatisme ini ialah tindak teror yang terjadi di dalam daerah yang dilanda konflik antar etis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Dan yang kedua, ada kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi. Yaitu dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme. Ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan. Maka terjadilah terorisme. Dan yang ketiga itu ada non-demokrasi. Non-demokrasi ini maksudnya selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non-demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur sumber bagi tumbuhnya awal mula suatu terorisme. Nah, yang keempat, ada pelanggaran harkat kemanusiaan atau muncul terorisme jika adanya diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Dan yang kelima ada radikalisme ekstremisme agama atau ditumbuhkan oleh cara pandang atau salah pemahaman para penganutannya. Biasanya sih seperti itu. Atau cara pandang yang berbeda antara tiap orang, maka terjadinya terorisme. Dan yang terakhir itu ada rasa putus asa dan tidak berdaya. Biasanya masyarakat yang menderita secara sosial ekonomi dengan mudah meluapkan kemarahannya dengan cara kekerasan yang berakhir ke teror. Nah, setelah itu adapun dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk terorisme. Pemerintahan Indonesia dengan kita ketahui sejalan dengan amanat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, baik memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memeliharakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman,
baik kejahatan bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Nah, pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Nah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan termasuk perbuatan pidana. Tindak pidana terorisme merupakan 7 tindak pidana murni atau malaperse yang dibedakan dengan administratif criminal law atau mala prohibita. Dengan pernyataan tersebut, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia sebagai pasal 28A terdapat ketentuan mengenai setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam ayat 2, mencermati pasal ini, maka dapat dipahami bahwa hak seorang untuk hidup dan rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Sudah menjadi suatu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar warga negara. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warganya ialah hak seseorang untuk hidup aman, nyaman, dan juga tentram. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1 ayat 1, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme diatur dalam ketentuan pada bab 3 atau tindak pidana terorisme pasal 6 dan juga pasal ke-7. Nah, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme jika pasal 6 berbunyi dengan apabila dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas ataupun menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategi atau lingkungan hidup ataupun fasilitas publik atau fasilitas internasional. Itu ada pada pasal 6. Nah, untuk pasal ke-7 berbunyi apabila dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital dan strategis atau lingkungan hidup, baik fasilitas publik maupun fasilitas internasional. Itu ada pada pasal 7. Nah, dan juga seorang juga dianggap melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang tindak pidana terorisme. Nah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 ini telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 sekarang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yaitu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, adapun Perpu atau PP yang dirumuskannya peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut dimulai dari adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan adapun dasar hukum terorisme secara keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang kedua, Perpu atau PP 77 Tahun 2009 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Ini dimaksudkan agar proses peradilan dan pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, keluarga, dan ataupun harta penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008. Ini yang terbarui pada tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tadi yang saya jelaskan tentang pasal 6 dan pasal 7 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh kasus terorisme di Indonesia dan dampaknya. Kasus pertama adalah kasus bom Tamrin. Bom Tamrin ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Tamrin, tepatnya depan Gedung Syarina, Jakarta Pusat. Nah, ledakan bom ini meraskan 7 orang, baik sipil, pelaku maupun polisi. Dan tidak hanya terjadi aksi pemboman, tetapi terjadi juga aksi baku tembak selama 11 menit antara polisi dengan pelaku, sehingga memakan korban setidaknya itu 24 orang korban terluka. Nah, selanjutnya mari kita menyaksikan video berikut. Terjadi 6 kali ledakan dalam kasus bom Tamrin ini di sekitar Syarina. Polisi mendeteksi adanya 6 tersangka dalam kasus bom Tamrin ini, yakni Ahmad Abdurrahman, Muhammad Arif Sugiro, Dian Junir, Alif alias Sugin, dan Ahmad Miranjan. Nah, kasus bom Tamrin ini menewaskan 7 orang dan juga memakan korban luka sebanyak 24 orang. Nah, itu dia video dari kasus bom Tamrin ini. Sementara Ahmad Abdurrahman sebagai terdakwa dari kasus terorisme bom Tamrin ini divonis hukuman mati dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2018. Nah, selanjutnya mari kita menyaksikan video berikut. Alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Adi Sudarman dengan pidana kami ulangi, jatuhkan pidana pada terdakwa Rahman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Adi Sudarman dengan pidana mati. Perintahkan agar terdakwa terberat. Jadi, Aman diketahui bukan pertama kali terlibat dalam kasus terorisme. Dia sudah pernah 2 kali terlibat dalam kasus terorisme. Yang pertama adalah kasus bom meledak di kontrakannya yang terletak di kawasan Cimanggis, Depok pada tanggal 21 Maret 2004. Lalu yang kedua adalah kasus terorisme terkait pendanaan pelatihan militer di perbukitan Jalin Janto, Aceh. Jadi, kasus terorisme bom Tamrin ini memiliki dampak terhadap hukum. Yang pertama adalah menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, memperlemah peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia.
Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Lalu yang keempat, adanya kasus terorisme ini akan menambah ataupun menghambat penanganan atau pengadilan akan kasus-kasus lainnya, sehingga penanganan hukum di Indonesia akan dinilai lambat oleh masyarakat Indonesia maupun oleh negara luar. Lalu yang kelima adalah kekuatan hukum di Indonesia diragukan oleh negara asing karena banyak kasus terorisme di Indonesia, sehingga negara luar akan menganggap bahwa aparatur negara Indonesia kurang menjaga keamanan negaranya ataupun kurang kuat. Jadi, kasus terorisme bom Tamrin ini memiliki dampak terhadap ekonomi. Yang pertama adalah mengurangi pemasukan negara. Kasus ini akan diadili di pengadilan dan yang membayar semua proses pengadilannya adalah negara. Yang kedua adalah menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri di Indonesia. Nah, gedung Sherina ini merupakan pusat pemberlanjaan dan seperti yang kita ketahui bahwa pusat pemberlanjaan merupakan salah satu sektor industri besar di Indonesia. Yang ketiga, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pusat pembelanjaan merupakan salah satu tempat investasi yang strategis bagi penduduk lokal maupun penduduk dari luar negeri. Yang keempat adalah menurunkan sektor pariwisata yang otomatis akan berdampak langsung terhadap ekonomi negara. Nah, warga negara asing ataupun warga negara lokal dari luar daerah tersebut akan takut untuk berkunjung ke daerah tersebut, sehingga keuangan di daerah tersebut tidak akan bertambah. Dan keuangan negara juga bisa saja berkurang untuk menutupi kerugian di daerah tersebut. Nah, yang kelima adalah menambah angka pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia. Nah, tempat tersebut akan ditutup dalam waktu yang tidak dapat dipastikan untuk kepentingan investigasi sampai perbaikan. Dan selain itu, untuk tahap perbaikan bisa saja nanti akan ada terjadi pengurangan karyawan untuk menutupi kerugian dari tempat usaha tersebut. Nah, kasus terorisme bom Tamrin ini juga memiliki dampak terhadap sosial. Yang pertama adalah masyarakat sekitar tempat kejadian takut untuk berinteraksi dengan orang lain, keluar rumah ataupun mengungsi untuk sementara waktu sampai dirasa aman untuk kembali ke rumahnya. Lalu yang kedua adalah adanya keraguan masyarakat untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Nah, yang ketiga adalah ledakan bom ini dapat menelan banyak korban, dari korban luka ringan, gangguan pendengaran, luka berat, ataupun kehilangan salah satu anggota tubuh sampai kematian. Nah, hal tersebut dapat mengganggu psikis seseorang ataupun dapat mengganggu kehidupan seseorang dalam mencari nafkah. Misalkan saja seseorang itu kehilangan salah satu anggota tubuh seperti tangan ataupun kaki, maka orang tersebut akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, kasus kedua adalah bom 3 gereja di Surabaya. Bom 3 gereja di Surabaya ini terjadi pada tanggal 13 Mei 2018. Ledakan bom ini terjadi di 3 gereja. Yang pertama adalah Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela atau STMB yang terletak di Jalan Ngagel Madia 1 Surabaya. Lalu yang kedua adalah Gereja Kristen Indonesia atau GKI yang terletak di Jalan Diponegoro Surabaya. Dan yang ketiga adalah Gereja Pentakosta di Jalan Arjuna Surabaya. Nah, untuk lebih jelas mari kita saksikan video berikut. Dan ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi bom yang diduga bunuh diri itu yang terjadi di Surabaya. Di antaranya ini adalah lokasi gereja Santa Clara, Jalan Ngagel, Madia, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dan ternyata ini justru ada 6 bahkan titik yang menjadi lokasi bom bunuh diri. Lalu ada juga Gereja Pusat Pentakosta yang ada di Surabaya, Jalan Arjuna, lalu juga ada Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Diponegoro, GKJW Jalan Pucang, GKJW Jalan Darmo Harapan, PJ Surabaya. Terus juga Ganjar menyebut bahwa ledakan tersebut bisa dipastikan bahwa adalah bom bunuh diri yang menggunakan motor. Nah, kasus pemboman ini dilakukan oleh satu keluarga, yakni Dita Epiarto sebagai suami, lalu istrinya yang bernama Puji Kuswati, dan anak-anak mereka yang bernama Famela Rizkita, Fadila Sari, Firman Alim, dan Yusuf Fadil. Nah, ledakan bom ini menelan korban jiwa hingga puluhan orang terluka. Nah, kasus terorisme bom 3 gereja di Surabaya ini memiliki dampak hukum. Yang pertama adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Yang kedua, hukum di Indonesia, terutama hukum HAM-nya itu dinilai kurang kuat. Lalu yang ketiga adalah kekuatan hukum di Indonesia diragukan oleh negara asing. Nah, negara asing ini akan melihat bahwa di Indonesia ini dalam satu hari saja sudah terjadi 3 kasus pemboman yang terjadi dalam satu daerah, yaitu daerah Surabaya. Sehingga negara asing ini akan menilai bahwa aparatur keamanan negara Indonesia ini kurang kuat. Kasus terorisme bom 3 gereja di Surabaya ini memiliki dampak terhadap ekonomi. Yang pertama adalah menambah angka pengangguran di Indonesia. Nah, peledakan ini bisa saja menyebabkan seseorang itu kehilangan salah satu anggota tubuh sehingga ia akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Lalu yang kedua adalah menurunkan sektor pariwisata Indonesia yang otomatis akan berdampak langsung terhadap ekonomi negara. Warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang berasal dari luar daerah tersebut akan takut untuk berkunjung ke daerah tersebut sehingga akan mengurangi pemasukan di daerah tersebut. Lalu yang ketiga adalah menurunkan pendapatan negara.
Kasus terorisme bom 3 gereja Surabaya ini memiliki dampak terhadap sosial. Yang pertama adalah masyarakat takut atau was-was pergi beribadah ke gereja untuk sementara waktu. Nah, hal ini merupakan suatu kabar duka bagi umat Kristiani. Karena gereja itu diibaratkan sebagai rumah Tuhan, tempat manusia dapat lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan, tempat keluh kesah, tempat kita bisa berkumpul dengan keluarga, saudara maupun teman. Lalu yang kedua adalah masyarakat sekitar tempat kejadian itu akan takut untuk berinteraksi dengan orang lain, keluar rumah, ataupun mengungsi untuk sementara waktu sampai dirasa nyaman untuk kembali ke rumah mereka. Lalu yang ketiga adalah adanya momen kehilangan salah satu anggota keluarga yang bisa saja berdampak pada kehidupan seseorang. Nah, yang keempat adalah adanya trauma dari korban dalam kasus pemboman tersebut. Nah, yang kelima, dalam gereja tersebut pasti banyak anak-anak yang sedang beribadah sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa dendam dari si anak terhadap pelaku pemboman ataupun kasus terorisme ini. Lalu kasus ketiga adalah kasus bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonokolo Sidoarjo. Nah, aksi bom bunuh diri di Rusunawa Wonokolo ini terjadi di Blok B lantai 5 nomor 2 pada tanggal 13 Mei 2018 malam, tepatnya setelah aksi pemboman di 3 gereja Surabaya. Kamar lantai 5 nomor 2 ini dihuni oleh satu keluarga, yakni Anton Febrianto sebagai kepala keluarga, Puspita Sari, Hilda, Ainur, Faiza, dan Garida. Nah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan video berikut. Pemirsa, belum usai penuntasan ledakan bom di Surabaya, kita dikejutkan dengan ledakan bom rakitan di sebuah kamar susun Wonocolo Sidoarjo. Ya, selain merusak sejumlah bagian bangunan, ledakan itu juga mengakibatkan 3 orang lainnya tewas dan 3 lainnya dirawat. Belum bilang soal ledakan bom di 3 gereja di Surabaya, ledakan bom rakitan juga terjadi di Rusunami Wonocolo Sidoarjo. Ledakan ini bersumber dari sebuah kamar di lantai 5 nomor B2. Seorang warga yang diduga penghuni kamar tewas dan anak-anaknya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka akibat ledakan bom. Akibat ledakan ini, warga rusun pun histeris dan berlarian. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyisiran dan penyelidikan. Kapolda Jatim, Irjen Pol Mahfud Arifin yang datang ke lokasi kejadian didampingi Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Himawan Bayu Aji belum bisa memastikan apa motif ledakan dan siapa yang meledakkannya. Namun, ledakan yang terjadi di unit Rusunawa Wonocolo diduga unit tersebut dihuni terduga teroris. Hingga Senin dini hari, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Jadi ledakan bom ini terjadi saat pelaku Anton Febrianto yang terduga teroris ini sedang merakit bom di rumahnya dan bom tersebut meledak. Sehingga Anton dan istri beserta anak pertamanya ini meninggal di tempat, sementara anaknya yang lainnya selamat dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Kemudian, kasus terorisme bom bunuh diri ini terjadi lagi pada tanggal 14 Mei 2018 di Mapolrestabes Surabaya yang terletak di Jalan Sikatan. Aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga, yakni Tri Mutiono, lalu istrinya bernama Tri Ernawati dan ketiga anak mereka. Nah, akibat kejadian ini, 4 diantaranya termasuk satu anggota kepolisian meninggal dunia. Lalu satu anak kecil diduga anak pelaku selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Dan beberapa masyarakat beserta anggota kepolisian mengalami luka-luka dalam kejadian ini. Nah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan video berikut. Ledakan bom bunuh diri di gerbang pintu masuk markas Polrestabes Surabaya di Jalan Sikatan terjadi hari ini Senin 14 Mei sekitar pukul 9 pagi. Peristiwa ini selang sehari setelah kejadian bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya. Jenderal Polisi Tito Karnavian Kapolri dalam konferensi pers di Mapolda Jatim mengatakan pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya sebanyak 5 orang yang merupakan satu keluarga. Mereka masuk dalam satu kartu keluarga kakak yang beralamat di Jalan Truka Ngagelrejo Wonokromo Surabaya. Saat melakukan aksi bom bunuh diri, 5 pelaku ini menggunakan 2 sepeda motor. Tapi saat ledakan, anak pelaku yang berumur 8 tahun yang dibonceng di depan terlempar dan selamat. Sedangkan 4 pelaku lainnya tewas. Kata Kapolri, fenomena bom bunuh diri dengan melibatkan anak di bawah umur baru pertama kali terjadi di Indonesia, yakni di Surabaya ini. Sementara itu, Kombes Pol Frans Baru mengira Kadif Humas Polda Jatim mengatakan, insiden ledakan bom di Mapolrestabes Surabaya menyebabkan beberapa orang terluka. Antara lain, 4 polisi, yaitu Bribda M. Maufan, Bribda Rendra, Aida Umar, dan Bribtu Dimas Indra. Sementara untuk korban dari masyarakat ada 6 orang, yaitu Ati Budi Setiarahayu, Raden Aidi Ramadan, Ari Hartono, Ainur Rofik, Rati Atri Rahma, dan Eli Hamida. Pasca ledakan bom bunuh diri hari ini, kawasan sekitar Mapolrestabes dijaga ketat. Bahkan sejumlah ruas jalan di sekitarnya ditutup.
Nah, video tadi merupakan kasus terorisme bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Surabaya. Kasus terorisme bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonokolo Sidoarjo ini memiliki dampak terhadap hukum. Yang pertama adalah memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia, hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum, lalu adanya kasus terorisme ini akan menambah ataupun menghambat penanganan atau pengadilan akan kasus-kasus lainnya, sehingga penanganan hukum di Indonesia ini akan dinilai lambat oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari luar negeri. Nah, yang keempat adalah menurunnya rasa nasionalisme, lalu terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima adalah kekuatan hukum di Indonesia diragukan oleh negara asing. Negara asing akan melihat banyak sekali kasus terorisme terjadi di Indonesia, sehingga dia akan menilai bahwa aparatur negara itu kurang kuat dalam menjaga keamanan negara. Kasus terorisme bom bunuh diri ini memiliki dampak terhadap ekonomi. Yang pertama adalah mengurangi keuangan negara karena adanya pembangunan ulang fasilitas-fasilitas negara yang telah rusak akibat peledakan. Selain itu, peledakan ini juga akan diproses atau diadili oleh negara dengan menggunakan uang negara sehingga akan mengurangi keuangan negara. Lalu yang kedua adalah meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia karena korban dari peledakan ini bisa saja kehilangan salah satu anggota tubuh yang menyebabkan ia sulit mendapatkan pekerjaan dan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah menurunkan pendapatan negara. Yang keempat adalah menghambat investor dari negara luar untuk berinvestasi ke Indonesia. Nah, melihat bahwa banyak sekali terjadi kasus terorisme di Indonesia, yakni dalam 2 hari sudah terjadi peledakan di 5 tempat dalam satu daerah yang sama, yakni di Surabaya. Maka negara asing ini akan berpikir 2 kali untuk berinvestasi ke negara kita. Lalu yang kelima adalah meningkatkan utang negara. Kasus terorisme bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonokolo Sidoarjo ini juga memiliki dampak terhadap sosial. Yang pertama adalah adanya trauma dari korban, terutama anak pelaku yang selamat. Nah, selain mendapatkan trauma, anak pelaku ini juga akan menjadi anak yatim piatu dan nanti bisa saja ia akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar akibat dari tindakan orang tuanya. Lalu yang kedua adalah masyarakat sekitar tempat kejadian akan takut untuk keluar rumah, berinteraksi dengan orang sekitar, sehingga akan mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah masyarakat luar daerah akan merasa takut untuk berkunjung atau berwisata ke daerah tempat peledakan tersebut. Selanjutnya adalah contoh kasus terorisme yang keempat, yaitu kasus bom Sibolga. Peristiwa ini bermula dari penangkapan terduga teroris yaitu Hussein atau Abu Hamzah yang disingkat dengan AH oleh tim Densus 88 anti teror di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2019. Hussein diduga tergabung dalam jaringan teroris Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Peran Hussein dalam jaringan tersebut adalah untuk merakit bom dan merekrut orang agar masuk ke dalam jaringan teroris mereka. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kasus ini, kita akan melihat video sebagai berikut. Di dini hari tadi, Detasmen Khusus 88 Anti Teror melakukan negosiasi dengan istri dan anak terduga teroris HS alias Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara. Namun di tengah proses negosiasi itu terjadi ledakan 2 kali di dalam rumah tersangka. Proses negosiasi polisi yang meminta istri terduga teroris di Sibolga, Sumatera Utara untuk menyerahkan diri berlangsung alot hingga memakan waktu berjam-jam lamanya. Polisi juga mengamankan lingkungan di sekitar rumah terduga teroris dalam radius beberapa meter. Selain meminta warga menjauh, Densus 88 anti teror juga mengevakuasi seorang warga yang tengah menderita sakit. Proses negosiasi Densus 88 anti teror berusaha meminta istri terduga pelaku teror keluar dari rumah bersama 3 orang anaknya. Proses negosiasi ini juga merupakan upaya agar tidak ada ledakan susulan, mengingat di dalam rumah terduga teroris masih terdapat bom yang siap ledak. Istrinya itu tidak mau keluar dan bersama 3 anaknya. Jadi pasti ketika anggota akan masuk ke rumahnya, diberitahu oleh suaminya bahwa di dalam rumah itu juga ada bom. Kita berharap tentunya istri ini bisa keluar dan kita bisa selamatkan anaknya ya, dalam keadaan baik-baik. Namun di tengah proses negosiasi terjadi ledakan dari sekitar rumah terduga teroris. Dari keterangan saksi terjadi 2 kali ledakan.
Ledakan kali ini terjadi pada Rabu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan di lokasi kejadian, ledakan yang terjadi secara tiba-tiba itu mengejutkan warga. Bahkan pihak kepolisian yang berjaga di lokasi penangkapan terduga teroris sempat panik. Asap putih terlihat membumbung dan aroma mesiu tercium di lokasi kejadian. Ledakan bom ini terjadi bukan di rumah terduga teroris, melainkan sekitar 2 rumah dari rumah terduga teroris. Nah, itu tadi merupakan video dari kasus bom Sibolga yang terjadi di Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak dari kasus tersebut. Yang pertama adalah dampaknya dari segi hukum. 1. Mengganggu aparat negara yang sedang melakukan penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui, kasus ini terjadi saat aparat negara sedang melakukan penangkapan terhadap salah seorang yang diduga merupakan pelaku terorisme. Yang kedua, mengganggu kestabilan ekonomi dan politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dengan adanya kasus ini akan menambah maupun menghambat penanganan atau pengadilan kasus-kasus yang lainnya, sehingga penanganan hukum di Indonesia akan dinilai lambat oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh negara luar. Yang keempat, dengan banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia akan mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap aparat negara, karena aparat negara dinilai kurang baik dalam menangani kenyamanan dan keamanan masyarakat Indonesia. Yang kelima, rasa nasionalisme akan menurun karena adanya ideologi terorisme yang akan memecah belah bangsa. Selanjutnya adalah dampaknya secara ekonomi. Yang pertama adalah mengurangi keuangan negara untuk membayar kompensasi terhadap 161 warga yang kehilangan rumahnya dan 11 korban luka akibat aksi bom bunuh diri tersebut. Yang kedua, meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, korban dari aksi bom bunuh diri tersebut akan kehilangan salah satu anggota tubuhnya, sehingga membuat mereka terhenti dari pekerjaan mereka sekarang maupun akan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang baru. Yang ketiga, mengurangi investor yang masuk ke daerah tersebut, karena investor akan beranggapan bahwa daerah itu akan kurang strategis dari segi keamanannya. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Selanjutnya adalah dampak secara sosial. Yang pertama adalah menyebabkan trauma bagi korban maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, masyarakat luar daerah akan enggan ataupun takut untuk berwisata ke daerah tersebut. Yang ketiga, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat adanya satu sama lain yang saling curiga. Kemudian adalah contoh kasus terorisme yang kelima, yaitu penusukan Wiranto. Pada tahun 2019, peristiwa teror juga pernah melukai penjabat pemerintahan, yaitu salah seorang Menteri Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Wiranto, ditusuk oleh penyerang menggunakan kunai saat sedang melakukan kunjungan kerja di alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 10 Oktober 2019. Tak hanya Wiranto, Kapolsek Menes Kompol Daryanto juga ditusuk saat sedang mengamankan pelaku. Setelah kejadian itu, Polda Banten kemudian menangkap pelaku yang terdiri dari 1 pria dan 1 wanita. Nama pelakunya yaitu Syahrial Alamsyah atau SA alias Abu Rara dan istrinya Fitri Adriana atau FA, yang diduga mereka terkena ajaran radikal ISIS. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat pada video sebagai berikut. Ya, terkait hal ini, pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto, Syahrial Alamsyah atau Abu Rara, disebut masuk dalam jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD di Bekasi. Sebelum melakukan aksi penyerangan dalam 3 bulan terakhir, Abu Rara sudah terdeteksi tinggal berpindah-pindah. Syahrial Alamsyah atau Abu Rara beserta istrinya Fitria Diana langsung ditangkap usai menusuk Menko Polhukam Wiranto dan Kapolsek Menes Kompol Daryanto di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten pada Kamis siang.
Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan menyebut Syahril masuk dalam jaringan jamaah Ansarut Daulah JAD di Bekasi. Menurutnya, dalam pantauan 3 bulan terakhir, Syahril hidup berpindah-pindah. Kita sudah pantau, khusus yang pelaku ini 3 bulan yang lalu itu kan pindah dari Kediri ke Bogor, kemudian dari Bogor pindah ke Menes karena cerai dengan istri pertama. Di Menes nikah lagi. Syahril dan Fitria tinggal di kontrakan di Kampung Sawah Desa Menes, Pandeglang, Banten. Rumah bedengan yang berukuran sekitar 3 x 5 meter tersebut dihuni pelaku sekitar 8 bulan lalu. Selama mengontrak, pelaku tidak memberikan identitas diri. Warga mengaku pelaku kurang bergaul dan pendiam. Aktivitasnya ya saya kurang begitu ngerti ya. Dia pendiam orangnya Pak. Jadi diem, jadi nggak pernah bergaul di sini juga. Pintunya selalu nutup aja. Terus tiap hari apa memang bisnisnya apa? Dagang apa? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya. Hal serupa juga diakui oleh tetangga Fitria di Desa Sitanggal, Brebes, Jawa Tengah. Fitria yang dikenal pendiam tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Pada 2016, ia memilih merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai babysitter serta pelayan warteg. Keluarga Fitria bisa dikategorikan tidak mampu. Kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh tani. Karena masalah biaya, ia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Selama merantau, Fitria hanya pulang setiap Lebaran. Usai kejadian penusukan, rumah orang tua Fitria Kamis sore digeledah oleh Densus 88 bersama kepolisian dari Polres Brebes. Penggeledahan dilakukan secara tertutup dan disaksikan pihak aparat pemerintah desa Sitanggal. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti sejumlah buku dan 6 busur anak panah. Selain itu, pihak kepolisian juga membawa kedua orang tua Fitria, Diana, Sunarto, dan Carti ke Mapores Brebes untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan Fitria. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup di ruang kerja Kasetreskrim Polres Brebes. Tim Liputan. Video dari kasus penusukan Wiranto. Selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak dari kasus tersebut. Yang pertama adalah dampaknya dari segi hukum. 1. Mengganggu penjabat pemerintahan, yaitu Menko Polhukam Wiranto yang sedang melakukan tugas pemerintahannya. Dan akibat dari insiden penusukan tersebut, Wiranto tidak dapat melakukan tugas pemerintahan berjalan dengan lancar. Yang kedua, terganggunya kestabilan ekonomi dan politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, rasa nasionalisme yang ada di masyarakat Indonesia akan mulai menurun karena adanya terorisme yang memecah belah bangsa. Yang keempat, karena kasus terorisme ini banyak terjadi di Indonesia dan bahkan melukai penjabat pemerintahan, yaitu salah satu menteri Indonesia, membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap aparat negara ataupun aparat keamanan mulai menurun karena dinilai aparat negara tidak bisa menjaga keamanan dari menteri tersebut. Yang kelima, kekuatan hukum di Indonesia akan mulai diragukan oleh negara asing. Banyaknya kasus terorisme di Indonesia sehingga negara luar akan menganggap bahwa aparatur negara Indonesia kurang menjaga keamanan negara Indonesia atau kurang kuat dalam menjaga keamanannya. Selanjutnya adalah dampaknya dari segi ekonomi. Yang pertama adalah menghambat investor yang akan masuk ke negara Indonesia karena banyaknya kasus terorisme ini dan bahkan bisa terjadi pada salah satu menteri Indonesia, sehingga keamanan yang ada di negara Indonesia akan mulai diragukan. Yang kedua, menurunkan pendapatan negara. Selanjutnya adalah dampak dari segi sosial. Yang pertama, menyebabkan trauma bagi korban, yaitu Wiranto dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat adanya aksi terorisme yang memecah belah bangsa. Yang ketiga, masyarakat menjadi khawatir dan mulai mengurangi interaksi satu sama lain karena mulai takut jika aksi teror tersebut bisa terjadi pada mereka. Selanjutnya adalah contoh kasus terorisme yang keenam, yaitu bom bunuh diri yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Mendekati penghujung tahun 2019, Indonesia kembali digemparkan dengan peristiwa bom bunuh diri. Peristiwa ini terjadi di markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 November 2019.
Pelaku diketahui berinisial RMN yang berusia 24 tahun. Keseharian pelaku ialah pengemudi ojek online atau driver ojol yang diduga telah terpapar radikalisme. Dalam menjalankan aksinya, RMN dibantu oleh 2 rekannya untuk membuat bom. Untuk lebih lengkapnya mengenai kasus bom bunuh diri ini, akan dilanjut berdasarkan video sebagai berikut. Terjadi ledakan di Polrestabes Medan. Ledakan tersebut diduga berasal dari bom bunuh diri. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Mardias Kusin saat ini sedang mengecek lokasi kejadian. Kejadian tersebut disebut terjadi pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Pelaku diduga mengenakan atribut ojek online. Sebuah bom meledak di Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said, Sumatera Utara. Kejadian ini ditandai dengan suara ledakan sekitar jam 8:45 waktu Indonesia bagian Barat pagi ini. Sejumlah pelaku diperkirakan terlibat pada kejadian ini. 1 pelaku dilaporkan meninggal karena meledakkan dirinya sendiri. Sementara informasi yang kami peroleh, 1 pelaku lain belum diketahui nasibnya. Saat kejadian berlangsung, Polrestabes Medan sudah mulai melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa mengantisipasi masyarakat yang terlihat panik pasca ledakan terjadi. Diduga bom ini adalah bom bunuh diri dan hingga kini belum diketahui siapa saja jaringan pelaku dan juga korban yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Kami akan terus pantau untuk Anda mengenai peristiwa ledakan bom di Polrestabes Medan. Sebuah bom meledak di Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said, Sumatera Utara pagi ini. Kejadian ini ditandai dengan suara ledakan sekitar jam 8:45 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Sejumlah pelaku diperkirakan terlibat pada kejadian ini. 1 pelaku dilaporkan sudah meninggal karena meledakkan dirinya sendiri. Sementara 1 pelaku lain belum diketahui nasibnya. Saat kejadian tadi, Polrestabes Medan sudah mulai melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mengantisipasi masyarakat yang mungkin panik pasca ledakan. Diduga bom ini adalah bom bunuh diri. Dan hingga kini belum diketahui jaringan pelaku dan juga korban yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Ini adalah situasi yang terjadi terkini dari Medan, Sumatera Utara, khususnya di area Polrestabes Medan, di mana lokasi kejadian tadi terjadi di 8:45. Nampak masih dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut karena kejadiannya juga baru saja terjadi. Apa di balik modus bom bunuh diri yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara ini sangat mengejutkan, mengingat kejadian seperti ini juga belum banyak terjadi akhir-akhir ini. Kita lihat ini adalah daerah di Jalan HM Said, Sumatera Utara, di mana sebuah bom meledak, khususnya di Polrestabes Medan. Ini tentunya bukanlah kejadian yang pertama kalinya, tetapi kejadian ini termasuk yang baru saja terjadi sesudah kita melihat kondusivitas cukup terjaga akhir-akhir ini. Sejumlah pelaku diperkirakan terlibat pada kejadian ini dan 1 pelaku tadi dilaporkan sudah meninggal karena meledakkan dirinya sendiri. Sementara 1 pelaku lain ini masih diidentifikasi dan belum diketahui nasibnya, belum ada informasi yang bisa kami peroleh. Saat kejadian berlangsung, ini Polrestabes Medan sudah mulai melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang ingin mendapatkan informasi apa yang tengah terjadi di Polrestabes Medan tadi. Ya, jurnalis Transmedia Agus Supratman melaporkan seorang anggota polisi mengalami terluka akibat ledakan yang terjadi ini. Selain itu, seorang pria tak dikenal dan kuat diduga sebagai pelaku juga dinyatakan telah tewas. Ini informasi terakhir yang kami peroleh saat ini dari jurnalis Transmedia yang ada di lokasi, Agus Supratman. Agus Supratman menyebutkan saat ini Mako
Polrestabes Medan sudah dilakukan sterilisasi pasca ledakan. Kita lihat bersama ini gambar yang bisa kami peroleh. Sterilisasi sudah dilakukan. Ledakan bom persisnya terjadi di ruang pembuatan SKCK di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Sekali lagi kami sampaikan, ledakan bom persisnya terjadi di ruang pembuatan SKCK yang menyebabkan pelakunya langsung tewas. Karena ini kuat dugaan adalah bom bunuh diri. Kami juga memperoleh informasi pelaku bom bunuh diri ini beratribut ojek online. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan pasca peristiwa. Tim Inafis juga terpantau saat ini sudah berada dan tiba di lokasi di Polrestabes Medan. Jurnalis Transmedia Agus Supratman tadi melaporkan bahwa seorang anggota polisi dikonfirmasi sudah mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Dan seorang pria tidak dikenal diduga kuat pelaku ini langsung tewas di tempat. Agus Supratman, jurnalis kami di Transmedia menyebutkan saat ini Mako Polrestabes Medan sudah melakukan sterilisasi pasca ledakan yang baru saja terjadi. Dan ledakan bom bunuh diri ini terjadi di ruang pembuatan SKCK. Video tadi merupakan video dari kasus bom yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak-dampak dari kasus tersebut. Yang pertama adalah dampaknya dari segi hukum. 1. Mengganggu aparat negara dengan cara merusak fasilitas negara yaitu markas Polrestabes Medan. Yang kedua, terganggunya kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia. Yang ketiga, dengan adanya kasus terorisme ini akan menambah maupun menghambat penanganan atau pengadilan kasus-kasus yang lainnya, sehingga penanganan hukum di Indonesia akan dinilai lambat oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh negara luar. Yang keempat, rasa nasionalisme akan menurun akibat adanya masalah terorisme yang memecah belah bangsa. Yang kelima, hukum di Indonesia akan dinilai kurang tegas dalam pelaksanaannya karena kasus terorisme yang bisa terjadi. Selanjutnya adalah dampaknya dari segi ekonomi. Yang pertama, mengurangi keuangan negara karena harus membayar kompensasi kepada korban luka akibat aksi bom bunuh diri tersebut. Dan juga rusaknya fasilitas negara yaitu markas Polrestabes Medan. Yang kedua, meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Korban luka dari aksi bom bunuh diri ini tentu saja akan kehilangan salah satu anggota tubuhnya, sehingga akan menyebabkan kehilangan pekerjaan kepada mereka ataupun bahkan susah untuk mencari pekerjaan yang baru. Yang ketiga, menurunkan pendapatan negara. Yang keempat, mengurangi investor yang masuk ke daerah tersebut karena investor akan menilai bahwa daerah itu kurang strategis dari segi keamanannya. Selanjutnya adalah dampak dari segi sosial. Yang pertama adalah menyebabkan trauma bagi korban maupun masyarakat sekitar. Yang kedua, masyarakat luar daerah akan enggan atau takut untuk berkunjung atau berwisata ke daerah tersebut. Yang ketiga, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat adanya rasa saling curiga satu sama lain. Yang keempat, ledakan bom ini sedikitnya memakan 6 korban luka dan 1 korban jiwa. Hal ini dapat berdampak pada kondisi fisik maupun fisikis mereka. Mereka akan susah dalam mencari pekerjaan akibat luka yang didapat dari aksi bom bunuh diri tersebut. Contoh terorisme internasional dan dampaknya. Teror ISIS di dunia. Sekurang-kurangnya ada 228 serangan teror di 33 negara di luar Irak dan Suriah, dengan korban jiwa mencapai 2.773 orang. Salah satu kasus teror ISIS terjadi di Nasiriyah, negara Irak. Kelompok negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan bom mobil dan senjata api yang menewaskan sekurang-kurangnya 60 orang di Nasiriyah, Irak Selatan. Lebih dari 80 orang cedera dalam serangan di ibu kota provinsi Dikar itu. Menurut penjabat keamanan, militan menghamburkan tembakan ke arah sebuah restoran dan tidak lama kemudian sebuah bom mobil ditubrukkan ke pos keamanan tidak jauh dari tempat itu. Nah,
Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video tentang kasus teror ISIS di Nasiriyah, negara Irak. Hospital wards in Nasiriyah remain full after security forces opened fire on protesters last week. In the intensive care unit, this demonstrator who was shot in the head clings on to life. Prayers are all his family has left after doctors declared him clinically dead. The lucky ones, if they can be called that, recover from non-fatal gunshot wounds. The flags they carried defiantly pinned to their hospital beds. 17-year-old Saif Amar says all he wanted was a homeland. Instead, he got a bullet in his leg. When they started shooting, we retreated. As we ran, a guy next to me fell down. I couldn't just leave him, but when I attempted to carry him, I was also shot and fell, and the third one who came to help us also fell on me. Video shows the moment of the attack. The government has issued an arrest warrant against the senior security force commander and promised an investigation. There's an investigative committee formed for this purpose at the highest levels, and for sure the people in charge of the investigation will bring those responsible to account, and they will be punished by the law. But the victims' relatives want more. I want the government to change. I don't want this government. I demand my son's rights. What is his guilt? Nasiriyah has been rocked by violence many times since US troops invaded 16 years ago, but Iraqis say they are suffering unprecedented suppression now. Hundreds have been temporarily detained since protests began October 1st. This activist says he was lured to a meeting by intelligence officers who then arrested him. I got a call from someone. It was an unknown number. He said, "I'm so-and-so. We have supplies for your tent, and we want you to take it to your tent, specifically for your tent." He was tortured and interrogated for 16 hours. His body still bears marks of electrocution, and an X-ray shows a fractured rib. They call it an investigation, but it's not an investigation. It's torture. Like the bulk of those arrested, he was soon released on bail, but many believe the use of violence is likely to continue. The problem that we have violence used, let us say by government or by other side, as they call them, third party. The problem there is theoretical type of investigation, but without any results. The crackdown has stoked fear among demonstrators and at the same time fueling more anger. The people of Nasiriyah have seen too much and lost too many to simply return to normal life. Simona Faltin, Al Jazeera, Nasiriyah. Itu tadi merupakan video dari kasus teror ISIS yang terjadi di Nasiriyah, Irak. Selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak dari kasus teror ISIS tersebut. Yang pertama adalah dampaknya secara hukum. 1. Menghambat peran negara korban aksi teror ISIS dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, memperlemah peran pemerintahan korban aksi teror ISIS dalam menjaga kestabilan ekonomi dan politik di negaranya. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum internasional yang tidak bisa mencegah aksi teror ISIS tersebut. Yang keempat, adanya kasus terorisme ini akan menambah maupun menghambat penanganan atau pengadilan akan kasus-kasus lainnya di negara korban aksi teror ISIS, sehingga negara tersebut akan dinilai lambat dalam penanganan proses hukumnya. Yang kelima, kekuatan hukum akan diragukan oleh berbagai kalangan masyarakat karena dinilai teror ISIS ini sangatlah mudah terjadi di 33 negara. Selanjutnya adalah dampaknya dari segi ekonomi. Yang pertama adalah mengurangi keuangan negara yang menjadi korban aksi teror ISIS ini untuk membayar kompensasi kepada korban dari aksi teror tersebut. Yang kedua, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri negara korban aksi teror ISIS. Karena banyaknya korban jiwa dan rusaknya bangunan seperti pabrik produksi yang membuat sektor produksi tidak dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menurunkan sektor pariwisata dari daerah atau negara korban aksi teror ISIS yang otomatis akan berdampak langsung terhadap ekonomi negara. Warga negara asing maupun warga lokal dari luar daerah akan takut untuk berkunjung ke daerah tersebut karena sangat diragukan keamanannya. Kelima, menambah angka pengangguran maupun kemiskinan di negara korban aksi teror ISIS tersebut.
Selanjutnya adalah dampak dari segi sosial. Yang pertama adalah memberikan trauma kepada masyarakat, baik secara kondisi fisik maupun psikis akibat adanya aksi teror ISIS tersebut. Yang kedua, ledakan bom ini dapat banyak menelan korban, dari korban luka ringan, gangguan pendengaran, luka berat, sampai kematian. Hal ini dapat berdampak pada psikis seseorang, kehidupan seseorang dalam mencari nafkah, misalnya seperti seseorang kepala keluarga yang kehilangan tangan maupun kakinya pada saat kejadian tidak akan bisa kembali mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya, sehingga akan menyebabkan stres dan membuat kondisi psikis mereka terganggu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi pencegahan terorisme. Menurut Sekjen Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, yaitu Helmi Zaini, beliau ini mengatakan ada 3 hal untuk mencegah terjadinya terorisme. Yang pertama, mendorong agar undang-undang terorisme segera disahkan. Kedua, pemerintahan dapat memaksimalkan perangkat hukum yang sudah ada. Ketiga, penertiban terhadap masjid-masjid yang terindikasi dikuasai oleh kelompok ekstrim perlu dilakukan. Jadi seperti kita ketahui, ada berita mengenai aksi teror bom di Surabaya. Nah, jadi beliau ini mengatakan 3 hal untuk mencegah terjadinya terorisme ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara untuk mencegah pertumbuhan bibit terorisme pada generasi muda. Nah, yang pertama itu perlunya menerapkan kurikulum anti-teror sejak dini. Nah, seperti kita ketahui, pernah terjadinya teror bom yang ada di Surabaya. Nah, jadi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, nah mereka ini berencana segera menyusun kurikulum anti-teror di Indonesia. Nah, jadi pendidikan anti-teror ini nantinya akan dimasukkan ke dalam muatan lokal di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, upaya ini diharapkan dapat mengurangi aksi teror. Kemudian yang kedua, adanya khotbah dan ceramah agama yang positif. Nah, hingga detik ini masih banyak anak bangsa yang terdoktrin untuk melakukan teror. Untuk mengatasinya, maka kita perlukan ceramah agama yang positif. Nah, di mana ceramah ini nantinya akan menjelaskan bahwasannya teror di dalam agama ini sangat dilarang dan membunuh orang adalah dosa besar. Karena seperti kita ketahui bahwasannya terorisme itu adalah tindakan membunuh sekelompok orang atau kalangan tertentu. Kemudian yang ketiga itu menyebarkan indahnya keberagaman pada lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memulai dari hal yang besar, maka kita harus memulai dari hal yang kecil. Nah, seperti Indonesia. Nah, Indonesia ini kan banyak perbedaan ya pada manusianya, seperti perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya, suku, dan lainnya. Nah, jadi kita sebagai manusia yang bijak, kita itu harus bisa menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain. Bisa menghargai perbedaan agama, perbedaan ras, budaya, dan lainnya. Kemudian yang keempat itu belajar mengenai perdamaian dan keberagaman. Nah, untuk mempersenjatai diri dengan pengetahuan keagamaan yang baik adalah cara terbaik untuk membentengi diri dari terorisme. Nah, penting sekali untuk memperdalam pengetahuan mengenai keberagaman dan perdamaian. Kemudian yang kelima, menyaring segala informasi yang didapatkan. Nah, kita itu memang kan diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai apa yang orang lain katakan. Jadi, misalnya gini, si A ngasih kita informasi, kita terima. Si B kasih kita informasi, kita terima. Nah, bukan berarti kita menelan informasi mereka itu mentah-mentah. Bukan berarti kita itu menerima informasi mereka itu kita telan bulat-bulat, bukan seperti itu. Nah, kita itu harus jadi manusia yang bijak, kita itu harus bisa memilah, kita itu harus bisa menganalisa mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik, mana informasi yang bisa diterima, mana informasi yang tidak bisa kita terima. Nah, jadi kita itu harus melihat informasi apa yang baik, informasi apa yang akurat, itu yang kita terima. Seperti itu. Yang keenam itu sosialisasikan bahaya dan dampak terorisme.
Dampak aksi terorisme yang kita ketahui itu kan memang sangat luar biasa berbahayanya. Nah, jadi oleh karena itu kita itu jangan sampai lupa untuk aktif sosialisasikan tentang hal terorisme ini. Jadi masyarakat tuh harus tahu apa itu terorisme, kemudian bahaya dan dampak terorisme itu seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu cara yang ketujuh itu selalu aktif melapor jika ada aktivitas radikalisme dan terorisme di lingkungan sekitar. Nah, jadi kita itu harus menjadi orang yang sadar, orang yang paham akan lingkungan sekitar. Nah, jadi kita itu harus berperan aktif dalam melaporkan gejala-gejala sekecil apapun yang mengarah pada radikalisme atau terorisme. Nah, jika ada sesuatu yang mencurigakan, kita itu jangan pernah segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian yang kedelapan, bekerja sama dengan pihak berwajib. Nah, supaya langkah mendeteksi dan mencegah aksi terorisme itu bisa kita lakukan dengan maksimal, maka kita perlu adanya jejaring antara Pemda, Polri, LSM, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan kewaspadaan sehari-hari terhadap radikalisme. Jadi kita itu jangan pernah mau dibohongi, kita jangan pernah mau ditipu begitu saja dengan kata-kata yang mengandung unsur radikalisme. Nah, kita itu harus meningkatkan kewaspadaan dalam pergaulan sehari-hari supaya kita itu tidak mudah terpengaruh dengan paham atau ajakan terorisme. Kemudian yang ke-10, pemerintah juga harus lebih tegas dalam mencegah dan menghukum tindakan terorisme. Nah, jadi pemerintah itu juga harus melakukan langkah yang tegas dalam rangka menanggulangi terorisme. Hal ini dapat membuat para pelaku jera dan berpikir panjang sebelum merencanakan aksi terorisme. Kemudian yang ke-11, bersama-sama membangun kesan bahwa kota kita itu aman dari terorisme. Nah, jadi ini yang paling penting. Nah, kita itu harus menanamkan sugesti yang positif supaya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, misalnya kita itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya kota kita itu aman, kota kita itu nyaman, kota kita itu bersahabat dari teroris. Selanjutnya, arah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut. Yang pertama, program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara. Kedua, program pengembangan pengamanan rahasia negara. Ketiga, program pemantapan keamanan dalam negeri. Yang pertama, program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara. Nah, jadi program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme. Nah, jadi kegiatan pokok yang dilakukan adalah yang pertama, operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme. Kedua, koordinasi di seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme. Ketiga, pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen. Kemudian yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah. Yang kedua, program pengembangan pengamanan rahasia negara. Nah, jadi program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme kontra intelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme. Nah, kegiatan pokok yang dilakukan adalah yang pertama, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM, persandian kontra terorisme. Kedua, penyelenggaraan operasional persandian anti-terorisme. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti-teror. Kemudian yang keempat, perluasan jaringan komunikasi sandi dalam rangka kontra terorisme. Yang ketiga, program pemantapan keamanan dalam negeri. Nah, jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, yaitu meningkatkan kemampuan kapasitas kelembagaan nasional dalam menangani masalah terorisme dan melakukan penanganan terorisme secara operasional yang didukung kerjasama antar instansi dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen kekuatan bangsa, meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan,
pengungkapan, dan rehabilitasi. Nah, jadi kegiatan pokok yang dilakukan itu adalah yang pertama, peningkatan keberadaan indeks terorisme untuk masalah penyiapan, kebijakan, dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan. Kedua, peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme. Ketiga, restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama. Yang keempat, peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kelima, peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan. Yang keenam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme. Yang ketujuh, komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror. Kemudian yang kedelapan, peningkatan kerjasama regional negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme. Yang kesembilan, penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass Destruction atau WMD. Yang ke-10, penangkapan dan pemprosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme. Yang ke-11, pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris. Yang ke-12, peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara. Ke-13, peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament. Nah, teman-teman, dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, terorisme merupakan suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana. Dan yang kedua, penyebab umum dari tindakan terorisme yaitu kesukuan, nasionalisme dan separatisme, kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi, non-demokrasi, pelanggaran harkat kemanusiaan, radikalisme ekstremisme agama, serta rasa putus asa dan rasa tidak berdaya dapat menimbulkan tindakan terorisme. Kesimpulan yang ketiga adalah terorisme di Indonesia ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau disingkat dengan BNPT dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, kesimpulan yang keempat yakni banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia seperti pengumuman, penusukan, dan penyerangan di Polrestabes. Selain itu ada juga kasus terorisme internasional yakni teror ISIS di dunia. Nah, kasus terorisme ini memiliki dampak terhadap berbagai bidang seperti bidang ekonomi, hukum, dan sosial. Kesimpulan yang kelima, adapun solusi untuk kasus terorisme yakni pencegahan dan penanggulangan. Dari segi pencegahan dapat dilakukan dengan edukasi, mengesahkan dan menegaskan Undang-Undang Dasar Terorisme yang berlaku, memaksimalkan perangkat hukum yang ada. Dari segi penanggulangan, dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan nasional, seperti melatih aparatur negara. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, walaupun kondisi saat ini sedang pandemi. Ingat, selalu jaga kesehatan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetap jalankan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian video dari kami, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi ataupun penyampaian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih.